Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Puji Tuhan, Shalom, Jemaat Tidar Blessing dimanapun kita berada, kita bersyukur di kesempatan ini kita boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita mau fokus menyembah kepada Tuhan. Mari bersama kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas hidup kami, hidup yang selalu baru Tuhan beri buat kami, kesehatan yang terbaik buat Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh selalu ada di dalam hadirat-Mu, karena di dalam hadirat-Mu terletak kekuatan kami, dan di dalam hadirat-Mu Kau berikan kekuatan yang selalu baru buat kami ya Bapa. Inilah pujian penyembahan kami ya Bapa, inilah syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan bagiku.
hadapan-Mu Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari lebih lagi bersama kita berkata, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kasih-Mu dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tunjukkan, Kau berikan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur, mari memuji, mari menyembah. Sebab Tuhan Yesus baik, kasih setianya, kasih setianya. Tak pernah berubah, kasih setianya selalu Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu yang memberikan kami hidup Tuhan, karena kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan ya Bapa. Untuk kami mampu melewati setiap hari-hari kami ya Bapa. Untuk kami mampu Tuhan melewati masa-masa sulit yang kami alami ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mulia, yang selalu ada buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa,
kami Tuhan. Sebab kasih-Mu selalu ada setiap kami ya Bapa. Sebab itu kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami mau bersyukur. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi bersyukur. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mau bersorak karena Engkau Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab begitu besar kasih Tuhan buat setiap kita. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib
kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Lebih lagi jemaat di dalam blessing katakan, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Sekali lagi katakan, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Tepuk tangan saudara-saudara buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama lebih lagi kita mau menyatakan cinta kita, kasihnya kita kepada Tuhan. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari dengan iman percaya kita mau berkata, betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Mari bersama katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku.
kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan ya Bapa. Yesus kami percaya. Haleluya, haleluya, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Yang sembuh katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, senang bisa bertemu kembali dalam ibadah pada minggu pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sebentar dan kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baik, hari yang Tuhan beri, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri, dan Tuhan percayakan kepada kami semua. Terima kasih buat kesempatan yang baik. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan urapi kami. Setiap firman yang ditaburkan boleh tumbuh di tempat yang terbaik dalam hati kami. Sebab itu kami minta pengurapan Tuhan, urapi setiap kami, supaya kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Buat semua jemaat, dimanapun di rumah masing-masing, Tuhan tetap sertai kita semua. Sekali lagi Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang sudah Engkau utus. Kami sambut firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, senang boleh ketemu lagi dalam ibadah pagi ini. Saya digerakkan Tuhan untuk membahas satu tema yang sudah saya buat dan bisa ditampilkan di slide. Ya, yang saya beri judul menjadi kuat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu Anda ada di rumah, mari ucapkan bersama-sama saya, menjadi kuat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Be strong and stand strong in His grace. Maksudnya apa? Mari kita buka, kita mulai pembelajaran kita dengan dua ayat yang akan kita bahas. Kita buka sama-sama di kitab 2 Timotius 2 ayat yang pertama dan dilanjut dengan Filipi 4 ayat 12 dan 13. 2 Timotius 2 ayat yang pertama dan dilanjutkan dengan Filipi 4 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Garis bawahi kata-kata, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mari ucapkan sama-sama saya, 2, 3. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita lompat Filipi 4 ayat 12 dan 13. Kitab Filipi 4, surat Filipi 4 ayat 12 dan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Garis bawahi kata-kata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kata firman Tuhan,
Berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan, kemudian menerimanya, mempercayainya, menyimpannya baik-baik dalam hatinya, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga kehidupannya makin berbuah-buah. Kata firman Tuhan, orang itu disebut berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, Filipi 4 ayat 12 dan 13, Alkitab dengan tegas menyatakan, 2 ayat sudah kita baca, agar Anda dan saya boleh menjadi kuat dan tetap kuat dalam segala keadaan. Mari katakan sama saya, menjadi kuat dan tetap kuat dalam segala keadaan. 2, 3, menjadi kuat dan tetap kuat dalam segala keadaan. Kalau Anda di rumah, Anda dengarkan siaran ini, ambil catatan Anda, ambil alat tulis Anda, katakan, Tuhan mau saya jadi kuat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Filipi 4:13 jelas dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin Bapak Ibu. Inilah kekuatan yang kita dapatkan. Tuhan ingin, sekali lagi ambil catatan Anda, tulis, Tuhan mau saya jadi kuat dan tetap kuat. Mungkin Anda bertanya, Pak Yohanes, kekuatan yang didapat itu kekuatan yang seperti apa? Dan bentuknya seperti apa Pak Yohanes? 2 Timotius 2 ayat 1 tadi juga sudah kita baca. Perhatikan baik-baik, kekuatan itu bukan datang dari sesuatu di luar. Hari-hari ini kita semua tahu ya, bahwa banyak orang sedang berburu obat untuk hidupnya jadi kuat. It's okay. Ada yang memutuskan minum vitamin C, ada yang memutuskan minum vitamin D yang sampai 5.000 IU katanya. Ada lagi yang mau minum obat-obatan herbal. Saya tadi sudah ketemu Pak Gembala, Pak Matius, dengan semua cerita dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita itu pingin hidup kita itu kuat hadapi. Betul, it's okay. Tapi Alkitab katakan ada kekuatan yang berbeda. Kekuatan apa itu? Kekuatan dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Ada kekuatan yang berbeda. Vitamin memang betul bisa membuat hidup kita jadi kuat secara fisik. Tapi kekuatan ilahi yang dinamakan kasih karunia itu membuat hidup kita kuat secara rohani. Saya baca dalam versi bahasa Inggris Amplified Bible. Kalimat 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan seperti ini, be strong. Jadilah kuat. Kekuatannya seperti apa? Diterjemahkan, diberi penjelasan, dikatakan constantly strengthen. Jadi kekuatan yang terus menerus, constantly strengthen. Kekuatannya tidak sekedar cuma datang sekali setelah itu lenyap, enggak. Kekuatan yang terus konstan and empowered, yang digerakkan, yang dihasilkan in the grace, dalam kasih karunia, that is to be found only, yang hanya bisa didapatkan, ditemukan di dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Bapak Ibu jujur, saya puluhan kali, mungkin ratusan kali baca 2 Timotius 2 ayat 1. Tapi sampai satu kali saya tertarik ayat ini. Saya baca dalam bahasa Inggris, saya ternyata waduh, detik itu seperti ada sesuatu yang membakar. Saya berdoa jemaat di GBT Dar Blessing, supaya mempunyai kekuatan yang tidak putus, tapi kekuatan yang terus menerus. Yang dihasilkan, yang cuma Anda bisa dapatkan dari kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ada lagu ya, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
berharap dalam Yesus. Saya berdoa biar kekuatan itu betul-betul jadi nyata dalam hidup Anda dan saya. Mungkin Anda bertanya, Pak Yohanes, bentuknya kayak apa sih Pak orang yang punya kuat dan tetap kuat dalam anugerahnya? Seperti apa? Apakah ada contoh nyata dalam kehidupan? Ada Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak senang, tidak mau berkhotbah dengan hikmat dan akal manusia. Izinkan Alkitab yang cerita. Kekuatan yang nyata di dalam Yesus Kristus yang terus dihasilkan di dalam kasih karunia Yesus Kristus itu seperti apa? Alkitab menjelaskan. Kalau Bapak Ibu, saya mendorong Anda untuk terus membaca 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Alkitab memberikan ada 3 contoh nyata. Ya, 3 contoh orang yang mendapatkan kekuatan di dalam Kristus Yesus. Yang dihasilkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Seperti apa? Yang pertama, ayat 3 dan 4 dikatakan seperti ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Catat baik-baik. Contoh yang pertama dari orang yang menjadi kuat dan tetap kuat dalam anugerahnya. Yang pertama adalah seorang prajurit Kristus yang baik. Mari ucapkan sama-sama saya 2, 3. Seorang prajurit Kristus yang baik. Berarti kalau ada prajurit Kristus yang baik, berarti ada yang tidak baik. Mungkin pertanyaan yang terbaik adalah apa bedanya? Bagaimana kita bisa membedakan seorang prajurit yang baik dan seorang prajurit yang tidak baik? Bedanya cuma ini. Ini saya temukan 2 ciri yang menonjol dari seorang prajurit yang baik. Saya berdoa biarlah ini jadi cirinya gereja GBI Tidar Blessing. Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Apa itu ciri yang pertama? Dikatakan prajurit yang baik itu, prajurit Kristus yang baik itu, prajurit yang punya mental jadi pemenang. Amin, luar biasa. Mari tulis baik-baik di note Anda, kalau Anda punya handphone, kalau Anda sedang tulis di note Anda baik-baik. Katakan mental pemenang. Prajurit yang baik, prajurit yang punya mental jadi pemenang. Prajurit adalah seseorang yang memang diciptakan, didesain, dibentuk, dilatih, dididik untuk ketika diterjunkan ke medan peperangan, berpikirnya cuma satu, bagaimana dia pulang menjadi seorang pemenang. Itu seorang prajurit yang punya mental jadi pemenang. Prajurit yang sedang bertempur itu tidak pernah punya pikiran pulang itu melayu, lari dari musuhnya, tidak ada. Prajurit yang baik, dididik, cuma satu pikirannya, pulang jadi seorang pemenang. Dan inilah mental seorang prajurit Kristus yang baik. Saya teringat ada seorang namanya Alexander the Great, seorang jenderal panglima perang. Ketika dia perang, sampai di daerah tujuannya, kapal bersama dengan anak buahnya sampai di tempat tujuannya. Apa yang dia lakukan? Ketika prajuritnya semua turun dari kapal itu, dia perintahkan sama orang-orangnya supaya kapalnya dibakar. Semua prajurit kaget, loh apa kok kapal kita dibakar? Lah kita tidak bisa pulang. Kata Alexander the Great, tidak ada istilah pulang. Pulang harus jadi seorang pemenang. Itu sebabnya Alexander the Great punya moto Vini Vidi Vici. Aku datang, aku melihat, dan aku menang. Saya berdoa supaya jemaat GBI Tidar Blessing, memang saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah buat kita. Hari-hari ini tidak banyak orang punya banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Banyak yang menyerah kalah. Tapi saya berdoa, rekan-rekan saya jemaat GBI Tidar Blessing, Anda bukan seorang prajurit yang tidak baik. Anda prajurit Kristus yang baik. Mentalnya mental pemenang. Lihat kisah Yosua dan Kaleb bin Yefuna. Dia lihat bangsa Enak tinggi besar. Ini mental pemenang. Dia berkata, kita lihat bangsa itu besar. Kita memang kalah dalam posisi badan. Tapi yang menyertai kita lebih besar dibanding mereka. Ingat kisah Daud dan Goliat. Semua orang takut lihat raksasa tinggi 2,97 meter, 6 hasta.
Tapi Daud berkata, kamu datang dengan bawa lebing dan tombak, tapi aku datang dengan membawa nama Allah, barisan Allah yang hidup. Saudara lihat, bukankah Alkitab mengatakan, Roma 8 ayat 37, bukankah Anda dan saya adalah lebih dari seorang pemenang? Dengar baik-baik, roh yang ada di dalam hidup Anda lebih besar daripada dunia. Sebab itu jangan menyerah. Pilihan menyerah bukan pilihan seorang prajurit Kristus yang baik. Mari kita terus maju. Kita tidak akan pernah dipukul kalah oleh keadaan ini. Dengar baik-baik, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi keuangan yang buruk. Beberapa orang menghadapi kesehatan yang buruk. Beberapa orang menghadapi situasi-situasi yang buruk. Tetapi itu semuanya tidak pernah menjatuhkan Anda. Alkitab mengatakan 7 kali orang benar jatuh, namun dia tetap bangkit berdiri. Saya berdoa, mungkin kita bisa jatuh. Mungkin kita bisa terpukul saat ini. Mungkin hari-hari ini itu berat. Tapi di titik Anda jatuh, kata firman Tuhan, bangkitlah, ada kasih karunia Tuhan. Ciri yang kedua, prajurit yang punya prajurit dari Kristus yang baik. Yang pertama punya mental pemenang. Yang kedua, dikatakan prajurit itu berkenan. Ayat yang keempat dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini ciri yang kedua dari prajurit Kristus yang baik. Mentalnya pemenang. Kedua, prajurit yang berkenan kepada komandannya. Berkenan itu apa? Berkenan itu menyukakan hati. Bahasa yang lain, pas, hatinya itu cocok. Dan saya ingin katakan, kalau hati komandannya berkenan, maka prajurit tersebut akan diperhatikan lebih sungguh. Betul atau betul Bapak Ibu? Kalau kita punya anak saja, anak kita tuh bisa menyenangkan hati bapaknya, ibunya, orang tuanya. Pasti hati orang tua itu lebih peduli, lebih perhatian. Apalagi Tuhan kita, Bapak kita. Kalau hati Tuhan berkenan kepada Anda dan saya. Dengar baik-baik jemaat yang dikasih Tuhan. Penyertaannya sungguh akan terjadi. Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia ini kamu banyak mengalami persoalan, penderitaan. Tetapi ingatlah satu hal, aku sudah mengalahkan dunia ini. Dan Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Doa saya kepada jemaat GBI Tidar Blessing. Yang pertama, menjadi seorang pemenang, menjadi orang yang kuat dan tetap kuat adalah seorang prajurit Kristus yang baik. Yang kedua, tadi saya berkata ada 3 contoh. Yang kedua, ayat yang kelima dikatakan sebagai berikut. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Alkitab memberi contoh yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi kuat dan tetap kuat di dalam kasih karunia adalah contoh seorang olahragawan. Seorang olahragawan adalah orang yang berprestasi. Seorang olahragawan yang baik itu olahragawan yang berprestasi. Jadi bukan olahragawan yang kaleng-kaleng. Seorang olahragawan yang berprestasi. Dan olahragawan yang berprestasi, satu yang dia dambakan dalam hidupnya. Apa itu? Dia mendambakan medali kemenangannya. Kita semua tahu ya Bapak Ibu, Olimpiade 2020 di Tokyo baru saja selesai. Dan Indonesia kembali tradisi emas di bulu tangkis didapatkan. Dari siapa? Dari pasangan Grecia Poli dan Apriani. Ini olahragawan yang berprestasi. Satu, dia mendambakan medali kemenangan. Kalau Anda mau bertanya jujur, caranya gimana mendapatkan medali kemenangan itu? Saya temukan juga 2 syarat. Kalau tadi prajurit Kristus yang baik 2 syarat. Olahragawan juga 2 syarat. Dengar baik-baik, catat sungguh-sungguh. Yang pertama, kalau Anda ingin mendapatkan medali kemenangan Anda lihat kita senang dengar kabar Grecia Poli dan Apriani itu menang. Hadiahnya luar biasa banyaknya. Deret rumah, ya, hadiah rumah mewah sudah menantinya. Bapak Ibu Anda mau diberi rumah gratis 3,3 miliar? Saya juga mau, tapi pertanyaannya sopo sih mau ngasih kita? Kenapa? Karena kita mungkin tidak punya prestasi kemenangan. Saya temukan 2 syarat olahragawan yang baik kata firman Tuhan. Yang pertama, dia punya disiplin yang tinggi. Mari katakan sama-sama, punya apa?
Disiplin yang tinggi. Catat baik-baik di note Anda. Catatan yang kedua, untuk jadi kuat dan tetap kuat dalam kesehatan Kristus, contoh olahragawan, punya disiplin yang baik. Saya tulis di slide, tanpa disiplin yang tinggi, tidak akan ada prestasi. Pelan-pelan. Banyak orang senang dengar cerita, iri lihat keberhasilan Gracia Poli dan Apriani. Bonus uang 5 miliar, belum lagi rumah, sebidang tanah, belum lagi yang lain-lain. Semua orang senang. Karena apa? Lihat hadiahnya. Tahukah Anda, tidak ada disiplin tidak akan ada prestasi tanpa ada disiplin. Dan disiplin itu harus dikerjakan. Anda mau lihat disiplin itu bicara dedikasi. Untuk lari lomba 100 meter, coba Bapak Ibu ukur saja 100 meter, pendek. Untuk lari 100 meter, ada catatan waktu cuman 10 detik. Ambil stopwatch, 10 detik itu pendek banget waktunya. Tapi untuk mendapatkan itu 10 detik itu, latihannya enggak pendek. Lama sekali. Saya yakin Bapak Ibu tak kasih stopwatch lari 100 meter, Bapak Ibu enggak mungkin bisa sampai 10 detik. Pasti lebih-lebih. Tapi dunia mencatat lomba lari, kalau catatan waktu Anda di atas 10 detik, Anda enggak boleh ikut olimpiade. 10 detik itu pendek, tapi latihannya bertahun-tahun. Kita juga diharapkan oleh Alkitab punya disiplin dedikasi yang tinggi dalam mengikut dan melayani Tuhan. Kalau enggak, Anda tidak akan jadi kuat dan tidak akan jadi pemenang. Disiplinlah dalam banyak hal Bapak Ibu. Disiplin dalam hal ibadah. Disiplinlah dalam hal saat teduh. Disiplin hidup dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Disiplin hidup suci. Disiplin melayani Tuhan. Hiduplah dalam kasih dan sebagainya. Orang yang disiplin itu pasti akan mendapatkan kemenangannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Situasi sekarang seringkali menggerogoti kegiatan kerajinan kita dalam ibadah. Banyak orang mengeluh tetapi juga terkena imbasnya. Sudah banyak anak-anak Tuhan tidak disiplin menjaga hidup rohaninya. Lebih menyerah kalah. Kalau seorang pemuda, seorang pelajar yang tidak disiplin dalam belajar, tidak akan ada gelar sarjana. Sebaliknya juga kalau anak-anak tidak pernah disiplin dalam hidup rohaninya, tidak akan ada kemenangan yang akan didapat. Doa saya supaya banyak jemaat GBT dan Blessing tetap disiplin dalam melayani Tuhan. Yang kedua, seorang olahragawan selain disiplin itu apa? Dia harus sportif, mengikuti. Sportif itu menjunjung tinggi, tunduk dan mengikuti aturan pertandingan yang sudah ditetapkan. Mengapa? Karena hanya dengan sportivitas itu medali kemenangannya akan didapatkan selamanya. Anda ingin menang? Selain Anda harus disiplin yang tinggi dalam kehidupan ini, Anda juga harus sportivitas Anda. Ikuti aturan yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu, saya teringat ada sebuah kasus yang pernah terjadi. Ada seorang pelari, ya, saya ini senang olahraga. Sebab itu saya suka sekali karena dalam olahraga itu begitu banyak value atau nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Seorang pelari bernama Ben Johnson, sangat tercatat dalam dunia. Lari jarak pendek 100 meter dan 4 kali 100 meter. Pelari jarak pendek dari Kanada. Ya. Dan satu kali tahun 1986 sampai 88 dia mencatatkan rekor lari jarak pendek di bawah 10 detik, 9,67 detik. Semua dunia terpana. Ini orang hebat, ini orang luar biasa. Tetapi mohon maaf, setelah dia lari memecahkan rekornya, urinnya diperiksa, ternyata Ben Johnson menggunakan steroid atau doping. Saudara lihat, ini tipe orang yang memaksakan kemenangannya, memaksakan mendapatkan medalinya dengan cara-cara yang curang. Dia tidak sportif. Itu sebabnya dunia menghukum dia. Sejak hari itu, setelah 1988 Olimpiade Seoul, nama Ben Johnson yang tadinya begitu dielulukan, habis hilang. Dan saya ingatkan kepada jemaat GBT dan Blessing.
Kalau Anda berlaku curang dan tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh firman Tuhan, Anda tidak akan pernah melihat kemenangan yang sejati itu dari Tuhan. Bapak Ibu, hidup kerohanian Anda juga harus berjalan seperti itu. Selain Anda punya disiplin yang ketat, yang tinggi, juga harus ikuti aturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Jangan pernah paksakan dirimu untuk mendapatkan kemenangan dengan cara-cara yang curang. Ini pesan Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pak, berat. Ya, tadi saya katakan, lari 100 meter itu cuma butuh 10 detik. Latihannya bertahun-tahun. Bapak Ibu, tahukah Anda, beberapa kali, seringkali Tuhan izinkan kesulitan datang atas hidup kita. Dengan satu tujuan, Tuhan melatih Anda dan saya untuk disiplin yang tinggi dan berjalan sesuai aturan firman Tuhan. Yakinlah, satu kali medali kemenangan kita pasti diberikan Tuhan. Karena Tuhan berjanji sudah menyediakannya bagi Anda dan saya. Yang terakhir, yang ketiga, dikatakan seorang petani yang bekerja keras. Bagaimana caranya menjadi kuat? Apa contohnya? Yang pertama tadi prajurit Kristus yang baik. Yang kedua seorang olahragawan. Dan yang ketiga dikatakan seorang petani yang bekerja keras. Dikatakan seperti ini ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, kata Rasul Paulus. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Contoh yang terakhir dari orang yang menjadi kuat dan tetap kuat di dalam kasih karunia. Yang ketiga adalah seorang petani yang bekerja keras. Mari ucapkan sama-sama saya, 2, 3. Seorang petani yang bekerja keras. Dan saya mencatat, Alkitab mencatat, ada 2 juga ciri dari seorang petani yang bekerja keras. Dan ini doa saya yang terakhir. Supaya jemaat GBT dari Blessing juga punya 2 sifat ini. Yang pertama, petani itu sabar. Mari ucapkan sama saya. Petani itu apa? Sabar. Sabar untuk apa Pak Yohanes? Sabar untuk menanam benih. Bapak Ibu, petani itu tahu. Tanya pada semua petani. Kalau dia sudah mulai menanam benih, itu pekerjaan yang berat. Menanam benih itu pekerjaan yang perlu kerja keras. Menanam benih itu pekerjaan yang harus dikerjakan. Dia cangkul tanah. Dia buang batu-batunya, dia olah tanah, kemudian benih ditaburkan. Itu pekerjaan yang berat, pekerjaan yang keras. Tetapi seorang petani tahu ini ilmunya. Kalau mau panen harus nanam benih. Dan nanam benih itu harus sabar. Tidak sabar, tidak bisa. Tidak ada jalan pintas untuk seorang petani. Dia bisa, benih itu bisa bertumbuh kalau tidak ditanam. Orang menanam itu perlu kesabaran. Mari kita buka sama-sama Yakobus pasal yang ke-5. Yakobus pasal yang ke-5, jelas ditulis Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah kamu sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar, garis bawah kata-kata, ia sabar. Sabar sampai kapan? Sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Menanam benih itu pekerjaan yang berat dan perlu kerja keras. Tapi satu kali pasti akan ada panen. Kapan panen itu? Sabar sampai turun 2 musim. Musim hujan pada waktu musim gugur dan hujan musim semi. Hujan musim gugur menumbuhkan benih, hujan musim semi mematangkan benih. Bapak Ibu, ini yang harus Anda bawa. Saya tahu keadaan hari-hari ini berat. Saya tahu keadaan hari-hari ini begitu sukar. Orang semua hampir menyerah. Bahkan ada plesetan, PPKM, pelan-pelan kita mati katanya. Tapi saya katakan tidak. Tidak. Bukan pelan-pelan kita mati. Pelan-pelan kita mendapatkan berkatnya. Sabar. Sabar. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar,
Sabar, beri kuat padaku. Saya doakan jemaat GBT Tidar Blessing, ayo belajar sabar. Sekali lagi, jangan paksakan waktu-waktu Anda. Karena proses menanam benih, izinkan alam berproses. Izinkan Tuhan bekerja atas hidup Anda. Yang kedua, yang terakhir, selain sabar, yang disebut tekun. Apa itu tekun? Tekun itu menunggu hasil. Mari katakan, tekun itu apa? Menunggu hasil. Mengizinkan hukum alam berproses. Jangan pernah di shortcut. Shortcut itu apa? Jalan pintas. Orang itu paling senang kesuwen ngenteni, jalan pintas saja. Kesuwen gak tutuk-tutuk, serobot saja. Ingat Bapak Ibu, tekun itu ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Akhirnya kapan? Ketika selesai. Itu namanya tekun. Nunggu hasil. Artinya apa? Mengizinkan waktu Tuhan yang terjadi. Dan bukan memaksakan waktu hidup Anda sendiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah pesan Tuhan untuk kita semua. Saya tahu ada masa-masa yang sukar. Saya tahu ada masa-masa yang membuat Anda dan saya menangis. Saya tahu ada masa-masa yang membuat Anda bertanya-tanya, masih adakah Tuhan? Saya tahu beberapa orang sedang mungkin meratap terhadap banyaknya beban ini. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan kita diingatkan, Bapak Ibu, mungkin kita ada masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tanpa kepastian yang terjadi hari-hari. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jadilah kuat di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan ingin Anda dan saya jadi kuat. Dan tetap kuat. Yang pertama, jadi prajurit Kristus yang baik. Sikap seorang pemenang, mentalnya tidak boleh kalah. Mental seorang pemenang. Usahakan Anda menjadi prajurit yang berkenan kepada komandan Anda. Yang kedua, jadilah olahragawan yang berprestasi. Punya disiplin hidup yang sehat, yang tinggi. Disiplin rohani yang tinggi. Ikuti apa yang Tuhan maui. Jangan melanggar firman Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah seperti petani yang bekerja keras, sabar dan tekun. Saya berdoa, kemenangan pasti kita dapatkan. Saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah pagi ini, minggu ini. Terima kasih buat pesan Tuhan kepada setiap kami. Kami harus jujur mengakui Tuhan bahwa kami menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit. Kami hampir menyerah kalah. Kami tidak kuat lagi. Tetapi lewat kebenaran firman ini kami dikuatkan. Tuhan ingin supaya kami tetap kuat, jadi kuat dan tetap kuat di dalam kasih karunia-Mu. Ajar kami Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan-Mu. Semakin hari kami boleh dibentuk menjadi seorang prajurit Kristus yang baik. Kami terus berjuang, tidak mengenal menyerah. Karena mental kami bukan mental seorang yang kalah. Karena kami tahu kalau Engkau menyertai kami, tidak penting situasi apapun. Yang penting Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dan jadikan kami, didik kami menjadi seperti seorang olahragawan. Di mana kami punya disiplin yang tinggi dalam mengiring Engkau. Tidak pernah mundur, tidak pernah berbuat sesuatu yang curang dalam hidup ini. Satu kali kami percaya medali kemenangan itu akan kami dapatkan Tuhan. Dan ajar kami, didik kami seperti seorang petani yang mau bekerja keras. Menunggu waktu Tuhan, sabar dan tekun. Berdoa untuk semua rekan-rekanku di GBT Tidar Blessing ini. Hamba mengedangkan tanganku, mengangkat tanganku, memberkati jemaat. Berkati GBT Tidar Blessing semua rekan-rekan. Pak Matius, Tuhan pulihkan
Aku percaya dalam nama Yesus, proses Tuhan sudah terjadi. Kesembuhan itu pasti terjadi. Pemulihan itu pasti terjadi. Urapi Pak Matius, semakin hari boleh dipakai Tuhan, punya karya-karya yang baik dalam hidupnya, menyenangkan hatimu Tuhan, dan boleh menjadi berkat. Setiap kesaksian yang diucapkan boleh menguatkan, meneguhkan, dan membangkitkan iman yang lemah. Berkati semua rekan-rekan Civitas, semua yang berada dalam gereja GBT dan Blessing. Semua yang terlibat, pelayan-pelayanmu di tempat ini, anak-anak muda. Semua yang menata acara ini dengan baik. Tuhan berikan hikmat yang luar biasa. Diurapi dengan pengurapan yang baru. Anak-anak muda ini boleh dipakai Tuhan untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati hidupnya. Kami semua jemaat Tuhan di rumah, Tuhan berkati. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Darah Yesus, bilur Yesus. Yang menghadapi kesukaran, kesulitan, Tuhan buka jalan. Tuhan, Engkau Allah yang mengatur segala sesuatu. Membuka jalan, menutup jalan, membuka kesempatan. Oh, Allah yang punya bermacam-macam cara. Kami percaya Tuhan lawat umat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua diberkati Tuhan. Apa yang dibutuhkan gereja ini, Allah sumber segala berkat. Pasti memenuhi dengan limpahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami jadi kuat dan tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Tiada
kasih Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang sudah kami nikmati sepanjang hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu semata. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan secara rohani. Kami boleh menerima makanan rohani yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan firman yang kami terima hari ini, biarlah boleh memberikan kekuatan atas hidup kami, menjadi jawaban atas hidup kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang kesusahan dihiburkan di dalam nama Yesus, yang mengalami jalan buntu diberikan jalan oleh Tuhan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat-Mu menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah senantiasa Kau dapati setiap kami jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan persembahan, baik persembahan perpuluhan maupun persembahan-persembahan yang lain. Tuhan akan kembalikan dengan lipat kali ganda. Diberkati kehidupan mereka, diberkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang berhasil dan beruntung. Kami juga memberkati Tuhan, jemaat-Mu yang minggu ini berulang tahun. Kami percaya dengan bertambahnya usianya Tuhan, semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga satukan hati kami Tuhan. Kami mau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami memberkati suku-suku bangsa. Kami memberkati kota demi kota, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas pemerintahan kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR sampai tingkat RT RW. Tuhan memberkati. Biarlah apapun yang mereka lakukan Tuhan, semuanya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami berkati Tuhan TNI, kami memberkati Polri, kami memberkati tenaga medis Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Tidak ada satupun mereka yang sakit, semuanya sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemulihan terjadi atas bangsa kami, kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Indonesia pulih, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik atas setiap kehidupan kami. Kami juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Biarlah Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Diberkati pekerjaan mereka, diberkati studi mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati rumah tangga mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.